Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman ke-17 pada babul iqbal alal khair fi zamanil quwwah. Bab bersegera untuk mengerjakan kebaikan pada waktu kuat, maknanya pada masa-masa kuat. Kapan masa-masa kuat tersebut? Sinnit tufula wasyabab, yaitu pada masa tufulah, masa-masa anak, wasyabab, masa-masa muda. Pada bab ini menyebutkan kepada kita anjuran bagi seorang pemuda untuk semangat dalam mengerjakan kebaikan ketika masih dalam kondisi kuat-kuat atau sehat. Di sini disebutkan hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, jama'tul Qur'ana faqara'tuhu kullahu fi lailatin. Kata Abdullah bin Umar, aku mengumpulkan Al-Quran, lalu aku baca Al-Quran tersebut seluruhnya dalam satu malam. Luar biasa. Beliau kumpulkan Al-Quran tersebut, beliau baca dalam waktu satu malam. Maknanya apa? Mengumpulkan Al-Quran di sini maknanya menghafal Al-Quran. Abdullah ibnu Umar atau Abdullah ibnu Amr ini tadi, Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, beliau menghafal Al-Quran kemudian beliau baca sekaligus dalam satu malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan, inni akhsha ayatula alaika zaman wa antamullah. Sesungguhnya kata Rasul, aku mengkhawatirkan berlalu bagimu waktu, maknanya ketika engkau nanti sudah tua, sudah berlalu waktu, sudah berjalan masa muda ini tadi, dan ketika memasuki masa tua, wa antamullah, dalam keadaan engkau itu jenuh, bosan. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul SAW. Rasul sangat mengkhawatirkan nanti Abdullah bin Umar ini tadi berlalu waktu, ketika sudah masuki masa tua, ketika sudah syekhun kabiran, beliau pun bosan. Faqra'hu fi syahrin, maka Rasul mengatakan, bacalah Al-Quran tersebut fi syahrin, dalam waktu 1 bulan. Besok anak-anak itu disuruh diam di luar. Faqra'hu fi syahrin, bacalah Al-Quran tersebut, kata Rasul, dalam waktu 1 bulan. Maknanya kalau mau menghatamkan Al-Quran, hatamkan dalam waktu 1 bulan. Ini kan Abdullah bin Amr ini, Abdullah bin Amr bin As, beliau mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Semangat beliau ibadah. Rasul mengatakan, jangan, aku khawatir nanti malah engkau ketika sudah berjalan umur, sudah masuk di masa tua, malah lesu baca Al-Quran. Coba baca
hatamkan dalam waktu sebulan. Fakultu, kata Abdullah ibnu Amr ibnu As, lalu aku pun mengatakan, da'ni astamti' min quwwati wa syababi. Ya Rasulullah, biarkan aku merasakan nyamannya, nikmatnya dengan kekuatan dan masa muda yang aku miliki. Jadi Rasul nganjurkan apa? Baca Quran itu hatamkan 1 bulan 30 juz. Kata Abdullah ibnu Amr ibn As tadi, ya sudah Rasul, biarkan aku merasakan kenikmatan dengan masa kuatku dan masa mudaku ini tadi. Qala, lalu Rasul mengatakan, faqra'hu fi ashrin. Kalau begitu, hatamkan Al-Quran tadi, baca Al-Quran tadi dalam waktu 10 hari. Qultu, lalu Abdullah bin Umar menimpali lagi, da'ni astamti' min quwwati wa syababi. Biarkan aku ya Rasul, astamti' min quwwati wa syababi. Biarkan aku agar aku bisa bernikmat dengan kekuatan yang kumiliki dan masa muda yang kumiliki. Qal, Rasul mengatakan, faqra'hu fi sab'in. Kalau begitu, hatamkan Al-Quran, tamatkan Al-Quran kalau mau membacanya dalam waktu 1 pekan. Qultu, kata Abdullah ibnu Amr, dia pun mengatakan apa? Da'ni astamti' min quwwati wa syababi. Fa'aba. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku bernikmat-nikmat dari masa kuatku dan masa mudaku ini. Fa'aba. Ya. Dia pun enggan. Hadis ini riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Kita baca keterangan yang disebutkan dalam hadis ini. Kata penulis buku ini, wa hadzal haditsu yadullu ala ahammiyati igtinami sinnit tufula wasyabab fi hifdzil Qur'ani wal ilmi. Hadis ini menunjukkan akan pentingnya memperhatikan masa kanak-kanak dan masa muda di dalam menghafal Al-Quran dan menghafal ilmu. Li'annahu sinnu quwwatil hifdzi wa nisyatiz zakirah. Dikarenakan masa muda adalah masa yang umur seseorang itu kuat untuk menghafal dan umur yang masih semangat ingatannya tadi. Itulah masa muda. Masa yang penuh dengan quwwatil hifdzi wa nisyatiz zakirah. Masa yang penuh dengan kekuatan hafalannya tadi dan juga daya ingatnya tadi lebih kuat, cemerlang, cerdas. Dan itu dirasakan. Dialah anak-anak muda. Ya. Kalau seandainya masa muda, anak-anak tadi diisi dengan perkara yang baik, cepat nempel. Lihat anak-anak kita tadi. Anak-anak itu, ya. Kalau dengarkan yang di televisi misalkan, kadang di rumah kita misalkan tidak ada televisi, dia nonton di tetangga, dia tahu iklan itu tadi, keluar main bisa nyanyi dengan dia nyanyi yang diiklankan tadi. Enggak? Dua kiranya anak-anak ini tadi diisi dengan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan nyanyi, ya, dibandingkan dengan nonton sinetron. Kadang kita ini yang ada di sini, ya, masih ingat kanak-kanak, film kita masih anak-anak, masih kecil, yang suka masih nonton, ya enggak? Jam tahun 90, Satria Baja Hitam Sub. Masih ingat kan? Masih ingat. Ya kan? Ada yang namanya Gender Jack. Ya Sob ya? Nah, coba kalau dulu masa-masa anak-anak dulu Sob ya, dijejel hafalan Al-Quran, ya enggak? Itu enggak? Nah, menunjukkan anak-anak itu tadi, ya, masa-masa yang memang bagus, cemerlang. Terus bagaimana yang kita ini tadi yang sudah terlanjur? Nah, makanya untuk kita persiapkan generasi bawah ini tadi, anak-anak seperti ini, ya kan?
diisi dengan ngaji sore-sore, diisi dengan ilmu luar biasa, diajari nasihat. Ada waktu anak-anak yang seperti ini, walaupun mereka masih anak-anak ya, pengajian seperti ini dengar, nangkap. Walaupun mereka anak-anak duduk, ya tidak usah jauh-jauh. Pengalaman saya pribadi, ini anak yang dibawa ini, kalau dia sedang ngobrol, yang sesama ikhwan misalkan dia ada, itu kadang dia nanya, Bi, tadi katanya nak cak ini, berarti kan ikut ngoping kan? Ada kan kadang gitu lagi ngobrol sama gitu kan, anak ini tidak diajak, tahu-tahu dia nyeletuk ngomong, tadi itu cak ini. Kadang yang kita tidak pikirkan sebelumnya, tidak terpikir, dia ternyata nangkap. Pas kita ngomong, dia cerita. Ya, ini pengalaman. Anak pernah lebaran tadi, kunjung ke rumah ikhwan, ngajak ini. Jadi pas dia balik, ngomong sama uminya, tadi Abi ke tempat kakek-kakek. Kata kakek-kakek itu, yang ini rumah ini ditunjukkan ke sini, yang rumah ini ditunjukkan ke sini. Jadi istri anak nanya, dari mana tadi? Yang anak luar biasa kaget. Ini kan bukan obrolan anak-anak kan? Ya kan? Itu bapak ini kan cerita bahwasanya rumah anak ini yang sini lah nanjukkan ke anak yang sini, yang inilah nanjukkan ke sini, dibagi hartonya. Oh jadi antum tak katik lagi rumah pak? Iya udah katik lagi rumah anak kalau itu tadi kan. Nah, ditangkap sama dia. Padahal tidak diajak kan? Tidak diajak ngobrol, tidak diajak nimbrung. Dia cuma duduk, Cak mana kalau seandainya diajar inian? Didikti dengan membaca Al-Fatihah, membaca Qul huwallahu ahad, dan ayat-ayat yang berikutnya. Ini merupakan masa-masa anak kecil atau anak muda tumbuh dan tertanam di benaknya pemikiran yang baik. Sebenarnya bagus anak-anak diajak pengajian, dia dengarkan di pengajian tersebut. Kemudian kata penulis buku ini, wa ta'ammal madza yaqulu hadza syab al-mubarak. Dan perhatikan apa yang diucapkan oleh seorang pemuda yang mubarak ini tadi, yang diberkahi. Siapa itu? Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Beliau mengatakan, da'ni astamti' min quwwati wa syababi. Ya Rasulullah, biarkan aku bernikmat-nikmat dengan kekuatan yang kumiliki dan masa muda yang kumiliki. Biarkan, ya sudah Rasul, pokoknya aku ini masih kuat, mumpung masih kuat, lanjakan begitu. Ya pada? Ya. Beda kalau masa muda itu tadi, semangatnya luar biasa. Amalah tua, jingolah kadang. Jalan nak ke masjid lagi susah, ya kan Sob? Mumpung masih muda Sob, ya enggak? Nah, pengajian. Coba kalau lah tua, kadang ada banyak halangan, enggak bisa jalan lagi. Ya apa enggak? Lihat saudara kita yang luar biasa semangatnya, semoga Allah SWT angkat penyakit beliau dan Allah sembuhkan, Pak Waiz. Beliau itu baru terasa nikmat pengen pengajian, Mbak Di. Ya enggak? Melok kajian di Nur Huda, baru terasa nak melok pengajian. Masalah tua kan, umur lah tua, nak memperbanyak amal. Bahkan mungkin di sini ada yang murid-muridnya Pak Waiz mungkin dulu ya kan, guru sekolah anak kan. Nah, Yusuf juga kan. Nah, masa tua, beliau lagi semangatnya nak pengen belajar, pengen ibadah. Qadarullah masyafa'al, sakit. Ya, gejala stroke ya sudahlah, beberapa kali pertemuan kita kajian tidak bisa beliau datang kajian kan, padahal dulu lagi semangatnya di Nurul Huda datang, di sini datang, di Kenanga datang, lagi semangat. Nah, tatkala tertimpa penyakit tadi, terhalangi masa untuk ibadah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering orang tertipu, lalai padanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian kata penulis buku ini,
hadza huwa ahsanu ma tabzulu fihi syababaka. Ini adalah perkara yang paling bagus dari apa yang engkau curahkan di masa mudamu. Hifdzul Qur'ani wal hadis wa usulul ilm, yaitu menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan menghafal usul-usul ilmu. Kalau di pondok-pondok pesantren itu masa muda anak-anak dianjurkan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, usulul ilm, mutun-mutun ilmu. Misalkan matan al-usul as-salasa, matan qudul arba, matan hadis arba'in, dan yang lainnya. La yaghurraka syababun zayyana lahumus syaitan ar-rahata wal mut'ata fil malahi wal la'bi fasayandamun walau ba'da hin. Kata beliau, wala yaghurraka syababun la yaghurraka syababun zayyana lahumus syaitan ar-rahata wal mut'ata wal malahi wal la'bi. Janganlah membuat engkau tertipu dengan adanya para pemuda yang dihiasi oleh syaitan, yang diiming-imingi oleh syaitan dengan roha. Roha itu apa? Santai-santai. Jadi kita ya hura-hura lah ya, santai. Apa istilahnya sekarang? Istilahnya ya nongkrong, gawinya roha. Ya jalan ke situ, jalan ke sini. Dah kati gawi lah. Masa muda, menikmati masa muda. Wal mut'ah, ya bebas-bebasan lah, nikmatan lah, menikmati masa muda. Wal fil malahi, pada tempat-tempat yang melalaikan, malahi, tempat hiburan. Jadi merasa refreshing masa muda, bebas-bebasan, roha. Fil malahi, malahi ini tempat yang melalaikan. Kadang diskotik, ya benar. Kadang bioskop, kadang mana lagi? Tempat orkesan, meliputi apa lagi? Tempat karaokean, ya tempat-tempat yang tidak ada faedah. Wal-la'bi, atau permainan. Pokok kadang ada tanding bola di situ, Jakabaring, berangkat. Ada tanding bola di mana Usman kalau di sini? Ya? Kati lagi lapangan lah, jadi perumahan kalau. Ada tempat orang main bola, berangkat. Jadi gawe dia sehari 3 kali main bola. Ya enggak? Pokoknya cuma untuk main-main. Nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul. Kalau yang dulu itu sering Ahad sore ya. Galak nongkrong di mana? Bukan di anu nih Pak Di, yang kalau motor-motoran di PHDM sepanjang ini kan. Nah, duduk dari jam 5 sore sampai jam 6. Ya enggak? Atau di jembatan musim 4, musim 6. Habis waktu masa muda cuman duduk. Dari jam 5 sore sampai maghrib tuh duduk. Ya enggak? Ngabis ke rokok, bungkus-bungkus. Nyingok iwang lalu lalang. Manfaat dakati kan? Ngabiskan masa muda. Kalau jualan masih mending. Duduk pinggir jalan. Jualan es, pisang hijau, jualan pempek. Masih dapatkan duitnya Usman. Ya kan? Dari jam 5 sore kalau jualan pempek panggang sampai jam 6 sore bisa lah dapat isuk mungkin cak 50 sampai 70 biji kalau laris. Kalau ini enggak, duduk baik santai. Paling gawe ngudut istilahnya gitu. Nah, ngabis ke rokok baik. Yang seperti ini kata penulis buku ini, fasayandamun walau ba'dahin. Mereka pasti akan menyesal walau ba'dahin, meskipun sudah berlalu waktunya. Pasti. Jingok lah ya. Kita ini rata-rata di sini dulu punya pengalaman yang seperti itu ya. Ya coba. Nah, kadang nyesal coba.
Ngapo dak dulu masa-masa behoji lah nyari duit. Iya tak? Daripada duduk-duduk dulu habis gawe dak keruanan. Coba dulu buka usaha. Ya dak, Sob? Inilah ada bini baru nak nyari gawe ya. Ya tak? Barulah lah ada anak baru nak pikir rumah tangga nyari duit. Ya, anak lah berapa baru terpikir nak melok pengajian. Ya tak? Itu tadi. Nah, inilah. Tapi itu bukan dalam artian sesuatu yang disesali ya, dalam artian bersyukur ya kepada Allah SWT, masih Allah SWT berikan hidayah walaupun telat tadi. Yang jelas kalau dikejar mungkin kedepannya lebih baik ya. Namun bagi yang mengalami seperti ini, minimal paling tidak jangan sampai pada anak-anak kita, keturunan kita hidup habis waktu. Jadi waktu berlalu, uji kita tua di jalan. Ada istilah tua di jalan tua kejemur. Ya Usman tua kejemur. Cak Usman ini tadi masa muda, Masya Allah. Ini generasi pemuda yang insya Allah bermanfaat. Malam pengajian ya terhitung seminggu 3 kali ya Usman di Kenanga 2 kali, di sini sekali kan, seminggu 3 kali. Siang begawe ya enggak? Nah, siang cari duit, malam cari iman ya enggak? Nah ini teruskan, jangan kaget malam minggu ngapel malam minggu kemana, jangan, teruskan belajar terus ya. Itu masa-masa muda yang bermanfaat. Dalam hadis ini terdapat banyak faedah, diantaranya yang disebutkan dalam hadis ini tadi, semangatnya Abdullah ibnu Amr ibnu As untuk beribadah. Wajar ya, beliau sahabat yang dipuji oleh Rasulullah SAW dan dipuji oleh Allah SWT. Mereka adalah para sahabat di zaman Rasul, adalah orang-orang yang semangat dalam beribadah. Sampai-sampai di sini disebutkan beliau pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Kira-kira baca Al-Quran dalam 1 malam. Luar biasa, Kalau kita pikir kalau apa tak tidur lagi kan, semalaman baca Al-Quran. Kata Rasul, janganlah, coba jadikan sebulan baik. Kata tidak Rasul, aku masih kuat. Berarti kan dia ini tadi semangatnya luar biasa, sangat jarang gitu loh. Kalau kita baca Al-Quran, baca mungkin salaman 2 halaman sudah tutup. Itu tadi beliau sanggup 1 Al-Quran tadi dalam 1 malam. Dalam hadis ini juga ada permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Apakah boleh membaca Al-Quran kurang dari 3 hari? Para ulama menyebutkan hukum asal Al-Quran tidak boleh dihatamkan kurang dari 3 hari. Dikarenakan orang yang kalau seandainya menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, dia tidak mungkin bisa tadabbur. Tujuan seseorang membaca Al-Quran adalah berupaya untuk mentadaburi, memahami makna dan kandungan. Namun diriwayatkan pada sebagian ulama salaf di zaman dahulu dan juga sebagian sahabat, mereka ada yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Namun hukum asal Rasul menganjurkan untuk membaca Al-Quran adalah minimal 3 hari. Secepat-cepatnya adalah 3 hari. Tidak boleh kurang dari 3 hari. Dalam artian tidak boleh cepat ya. Kemudian juga di sini ada faedah pada lafaz Rasul menyatakan inni akhsha ayatula alaika zaman wa antamullah. Sesungguhnya aku khawatir yaitu berlalu bagimu waktu ketika engkau sudah masa tua, wa antamullah, dan engkau bosan, tamal, lesu, males gitu loh, jenuh. Ini perkara yang lumrahnya orang itu kadang kalau terlalu semangat dalam ibadah, kadang
bosan. Ya benar. Terlalu semangat sekali. Ujung-ujungnya loyo. Karena terlalu sering melakukan amalan tadi. Makanya Rasulullah SAW lebih menganjurkan ibadah yang sedikit dibandingkan ibadah yang banyak namun cepat terhenti. Dia sedikit namun istimror, continue. Jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan banyak namun sudah situ tidak lagi. Rasul mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang continue, terus menerus, dawam, wa in qallah, meskipun amalan tersebut sedikit. Contoh misalkan dia baca Al-Quran, dia cuman sehari bacanya 1 halaman, tapi terus 1 halaman, besok 1 halaman, besok 1 halaman, terus bertahun-tahun. Dibandingkan 3 juz hatam Al-Quran tadi, misalkan Ramadan, dikejar sama dia, masuk 15 Ramadan, hatam Al-Quran sehari 2 juz, hatam Al-Quran. Sudahnya sudah, tak lagi. Sudah, yang penting hatam bulan Ramadan. Enak, tak lagi baca Quran. Jadilah setahun sekali hatamkan Al-Quran. Mana yang afdol? Yang afdol bagi dia baca sedikit-sedikit, sehalaman terus hatamnya setahun. Dibandingkan dia ngejar setengah bulan, sudah situ tidak lagi. Alhamdulillah, tahun inilah hatam Al-Quran. Jadilah. Berarti kan cuma setahun sekali baca Al-Quran. Yang seperti ini kurang bagus. Begitulah misalkan yang sholat tahajud, dia terus melaksanakan ibadah sampai dari jam 2 malam sampai jam 4 subuh, sampai setengah 5 ya. Berapa itu? 2 jaman. Sholat tahajud 2 jam. Malam besok ada lagi, malam lusa ada lagi. Mendingan dia tadi bangun, sekarang subuh jam berapa? 39 ya? 29, hampir 30 lah ya, setengah 5. Nah dia bangun misalkan jam 4, ke kamar mandi, mungkin yang biasa BAB sebelum subuh BAB, atau mungkin yang buang hajat, kemudian gosok gigi, wudhu, selesai keluar dari kamar mandi jam 4.20, berarti kan sisa 10 menit kan, salat dia 2 rakaat, terus lanjutkan dengan witir misalkan 1 rakaat, atau sholat cuma mampu 5 rakaat, 2 rakaat misalkan, 2 misalkan, atau cuma mampu 2 rakaat, jauh lebih afdol dibandingkan tadi jam 1 uang rumah kaget, apa ngomong sama Yusuf sholat tahajud itu tadi kan dari jam 2 kan sudah malam besok dah lah. Uang rumah bangun nih, baik sholat tahajud dah. Jadilah itu. Semalam merangkap, aku genapkan untuk jatah sebulan. Itu tadi. Itu tadi kan. Itulah juga ibadah-ibadah yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengkhawatirkan kepada Abdullah ibnu Amr ibnu As ini tadi, khawatir kalau dibablaskan Al-Quran 1 malam hatam tamat, kaget kan terus. Tiap malam hatam 1 Al-Quran, tiap malam hatam 1 Al-Quran, kaget bosan pas masa tuanya. Nah kalau masa tuanya lah bosan, akhirnya tidak baca Al-Quran lagi, ya pada. Nah itu tadi. Jadi mendingan sedikit tapi terus menerus. Kemudian faedah yang berikutnya yang di sini yang disebutkan dalam hadis ini, Abdullah ibnu Umar, beliau merasakan kenikmatan dengan masa muda beliau. Beliau mengatakan apa? Da'ni astamti' min quwwati wa syababi. Biarkan aku merasakan kenikmatan masa mudaku dan masa kuatku ini tadi. Jadi beliau menganggap masa kuat dan masa muda beliau adalah merupakan kenikmatan dari Allah SWT yang harus dijaga.
Jadi karena ini nikmat dari Allah SWT yang harus dijaga, beliau manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, makanya masa-masa muda ini tadi yang harus kita jaga. Dijaga dengan ilmu, dijaga dengan amal soleh. Kalau peribahasanya orang dusun, ya, tebu itu kalau pangkalnya ndak manis, apalagi ujung. Ya ndak, Sob? Ya ndak? Tebu itu, Usman, manisnya di pangkal atau di ujung? Tahu antum pangkal tebu sama ujung tebu? Ujung itu yang dekat daun, pangkalnya yang di bawah. Kenapa yang di pangkal lebih manis dibandingkan yang di ujung? Yang di pangkal itu kan gulanya kan di bawah. Kalau di ujung kan semakin ke ujung kan semakin kurang kadar manisnya tadi kan. Nah seperti itu gambaran kita ini tadi. Kalau masa muda yang sudah masih kuat ini tadi, itu udah loyo-loyoan, apalagi yang tua. Ya enggak? Masa muda, semangat dan jiwa tadi tidak terpompa dengan baik untuk ibadah, apalagi di masa tua. Makanya kita jumpai orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah tua keladi. Ya enggak? Makin tua makin jadi. Bukan malah istighfar, bukan malah zikir. Tua-tua masih nongkrong depan TV, nonton sinetron. Ya enggak? Inilah tua. Ngapa tadi? Karena masa mudanya tidak tertata dengan bagus. Untuk jingok lah ya. Kalau tua-tua yang tidak punya ilmu, kalau pinjam istilah Pratman tuh, tua kati agu. Kalau tua kati agu, apa ya ini istilah minjam istilah Pratman. Tua kati agu, jingok lah ya. Masuk masjid baik lagi kita jingok. Duduk di belakang. Yang di belakang itu kan rato-rato kan budak-budak kecil. Kalau ada tua, masalahnya anak khutbah. Jadi anak tahu. Kalau terjengok di belakang tuh tua maksudnya tua ya, seumuran 40, 45, duduk di belakang. Itu yang tua-tua kati agu. Kalau ngerti ya, dia ke depan. Ngapain nak duduk di belakang itu tadi? Ngobrol, karena ngobrol. Kita yang khotib itu nak negor uak belakang itu tadi. Mamang ngobrol sama budak kecil. Menunjukkan apa? Masa tua tadi tidak kepikir. Kok ada orang tua seperti ini? Kadang sampai umur 50 ke pucuk. Tata cara ibadah pun tidak ngerti. Nah ini yang disebut dengan tua kati agu tadi. Ya, wallahu taala a'lam. Kita cukupkan kajian sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdihi.